Penyambutan kedatangan Dajjal. Dunia semakin dekat dengan akhir zaman. Negara-negara di timur dikabarkan telah mempersiapkan kedatangan sosok yang akan menjadi pemfitnah terbesar di muka bumi ini. Beragam simbol iluminasi terpampang jelas di negara-negara Arab sebagai tanda penyambutan kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal. Piramida perdamaian di Astana, Kazakhstan. Dirancang oleh seorang arsitek Inggris paling berhasil, Lord Norman Foster. Piramid raksasa ini agak aneh kehadirannya di tengah-tengah padang stepa Asia. Norman Foster menyatakan bahwa dalam bangunan tersebut tidak ada simbol-simbol keagamaan yang dikenal agar tercipta kesatuan dan keyakinan dengan harmonis. Tapi dalam kenyataannya, piramid merupakan sebuah kuil untuk para penyembah setan dan penyembahan kepada matahari. Penjelajahan ke dalam bangunan ini benar-benar merupakan sesuatu yang simbolis. Penjelajahan tersebut menggambarkan jalan manusia kepada pencerahan atau iluminasi. Simbol Dajjal di lambang negara Arab Saudi. Lambang Dajjal pun terlihat jelas begitu merebak di Arab Saudi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lambang-lambang Dajjal di simbol kenegaraan Arab Saudi, seperti di lencana kepolisian Arab Saudi, logo Badan Urusan Haji Saudi, logo Badan Urusan Kebudayaan Saudi, logo Angkatan Militer Saudi, mata satu pada Badr Asyar, dan rompi Askar Hajj. Tugu geometri di Engineering Square di Jeddah. Letaknya di lapangan Al-Handasa, salah satu landmark ternama di kota Jeddah, dan merupakan salah satu persimpangan jalan terbesar. Di tengah-tengah alun-alun ini ada alat geometri raksasa seperti kompas, bujur derajat, segitiga, dan penggaris. Ini adalah salah satu alat geometri terbesar di dunia. Jeddah E. Monumen di Jeddah, Arab Saudi ini dikenal dengan nama Jeddah E. Bentuk monumen ini sendiri menggambarkan mata satu, yang kita kenal sebagai lambang iluminasi. Istana di Jalil Habsi. Di Jabal Habsi, terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah, terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Dajjal Palace. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampai Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya, maka akan berguncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali gempa. Sebelumnya Madinah tidak pernah mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwarah. Di kala hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, Madinah Al-Munawwarah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan sehingga menyebabkan berhamburlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkatalah Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bahri Bisyarah Sahih Bukhari bahwa di kala itu Rasulullah mengatakan, munafik, fasik, kafir, semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu, kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bahri Bisyarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan Dajjal sudah menunjuknya. Kubah hijau masjidnya Rasulullah SAW telah ditunjuk Dajjal dan berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu, dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwarah saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketujuh jalan tersebut berasal dari Jeddah, Mekah, Rabik, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Lalu siapa yang memberikan pengetahuan kepada Rasulullah SAW mengenai kota Madinah Al-Munawwarah di era modern seperti sekarang ini, hingga mengetahui ada 7 pintu jalan utama? Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhajir bin Adra, Rasulullah SAW bersabda di hadapan orang banyak, hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan, dan mengulanginya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah hari pembebasan itu? Rasulullah menjawab, Dajjal, penipu akhir zaman. Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habsi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut, tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang.
dan Dajjal pun akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali, dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan.